Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat dan karunia-Nya menjadi maksimal segala kebaikan dan amal soleh. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapapun yang meniti di atas petunjuknya hingga hari kiamat. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah benar-benar memberikan, mengokohkan, menguatkan agama Islam di dalam dada kita sesuai petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Akhwat wal ummahat, azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Kita lanjutkan materi yang telah kita baca daripada kitab Ilmuddin min Hadithi Jibril di Syekh Abdul Azim Ibni Badawi rahimallahu ta'ala. Kita masih pada bab rukun Islam yang keempat, yaitu asyam, puasa. Yang dimaksud adalah as-saumu Ramadan atau saumu Ramadan, puasa Ramadan. Terakhir kita membahas tentang siapa yang wajib menunaikan puasa Ramadan tersebut, yang mana terakhir kita membaca tentang wal afdalu lil musafiri illam yajid masyaqqatan an yasuma, dan yang lebih utama bagi seorang musafir yang walaupun di penjelasan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada orang sakit dan orang yang safar untuk tidak berpuasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit atau ketika safar, dalam keadaan safar, bepergian jauh, maka hendaklah dia tidak berpuasa dan menggantinya di waktu yang lain. Itu yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya penulis menyebutkan, al-musannif menyebutkan, Syekh Abdul Azim bin Badawi menyebutkan, wal afdhalul musafir, namun yang lebih utama bagi seorang musafir, in lam yajid masyaqqatan, kalaulah di dalam safarnya dia tidak mendapatkan kesulitan, tidak mendapatkan masyaqqah, keberatan, maka an yasuma, hendaklah dia tetap berpuasa. Ya, apalagi ya dengan dalam keadaan ya tanpa beban, dia safar dengan mobil yang nyaman, kendaraan yang nyaman, sehingga dia tidak merasakan capeknya perjalanan, maka kata beliau an yasuma, lebih baik dia berpuasa. Namun wa in wajada masyaqqatan an yuftira, baru kalau sekiranya dia menemui kendala, mendapatkan kesulitan dan kesusahan, kepayahan dan lain sebagainya, maka dia berbuka. Karena pada hukum asalnya seorang musafir diizinkan, dibolehkan, diberikan rukhsah, keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuka.
sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menceritakan kunna nazu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami berperang, ya, bersama Rasulullah SAW di suatu waktu di sebuah peperangan. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, ya, yang pada waktu itu waktunya adalah fi Ramadan, di bulan Ramadan, ya, yang mana hukum asalnya ketika bulan Ramadan adalah wajib bagi seorang muslim untuk berpuasa. Namun ini kenyataannya adalah ketika perang, dan perang tentu membutuhkan tenaga yang ekstra, dan juga perang bisa jadi dalam keadaan safar, ya, karena Rasulullah SAW, ya, di dalam sejarah kita bisa melihat al-ghazwah, peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu ada dua model, ya, atau ada dua jenis. Ada peperangan yang memang Rasulullah tidak safar, seperti perang Ahzab atau disebut dengan perang Khandaq, ya, Rasulullah SAW mempertahankan kota Madinah. Ada yang perang yang dimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya harus safar, bepergian jauh. Nah, di dalam membahas tentang ghazwah Rasulullah SAW, ya, dalam kepemimpinannya ada dua nama. Kalau dinamakan ghazwah, berarti Rasulullah SAW langsung yang menjadi, ya, komando tertinggi atau menjadi panglima tertinggi, pemimpin peperangan tersebut. Tetapi ketika Rasulullah SAW mengutus atau mewakilkan kepemimpinannya, maka disebut dengan sariyah, ya, sariyah. Jadi beberapa peperangan yang dipimpin oleh para sahabat yang ditunjuk oleh Nabi SAW, maka itu disebut sariyah. Nah, di sini Abu Sa'id Al-Khudri menyebut ghazwah. Jadi ada dua hal, ya. Yang pertama adalah dalam keadaan perang, berarti berat. Yang kedua, perang Nabi SAW juga bisa dalam keadaan safar. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Kemudian beliau mengisahkan, faminna shaimu wa minna al-muftiru. Sebagian kita ada yang tetap berpuasa, wa minnal muftiru, dan sebagian kita ada yang berbuka atau tidak berpuasa. Fala yajidu shaima 'alal muftiri walal muftiru, ya, 'ala shaim. Yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasanun, wa yarawna anna wajada ba'fan fa aftara fa inna dzalika hasanun. Nah, maka tidak ada yang apa, ya, yang puasa tidak apa ngerasani yang nggak puasa, yang nggak puasa apa ngeremeng sama yang puasa. Ini perang kok nggak kok tetap puasa, tuh kenapa kamu batal? Tidak ada yang ramai masalah puasa dan membatalkan puasa ketika itu. Kata beliau, kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya, yarawna anna man wajada quwwah, mereka yang masih kuat, ya, mendapatkan kekuatan lebih, ya, maka fasoma, maka mereka tetap berpuasa. Fa inna dzalika hasan, itu lebih baik bagi mereka. Wa yarawna anna man wajada dhafan, dan sebagian yang lain yang melihat dirinya itu lemah atau tidak fit atau kurang kuat, ya, dalam keadaan perang tersebut, kalau dia berpuasa kemudian mereka berbuka, fa'aftara fa inna dzalika hasan, itu juga baik. Jadi ini menunjukkan bahwa seorang berpuasa atau tidak berpuasa ketika safar, ya, di hadis ini oleh beliau Syekh Abdul Azim bin Badawi disebutkan setelah penjelasan masalah safar, kalau dapat, ya, beban yang berat atau mendapatkan kepayahan yang berat, maka boleh berbuka. Tapi sekiranya safarnya adalah safar yang nyaman, safar yang, ya, tidak mengeluarkan tenaga yang banyak, maka lebih baik
berpuasa. Sebagaimana sahabat Nabi SAW ketika berperang tersebut, ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Dan keduanya Abu Sa'id menyatakan apa? Hasanun. Keduanya adalah baik. Ini kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, balil insan ala nafsihi basirah." Bahkan manusia itu yang paling ngerti tentang dirinya sendiri. Jadi misalnya panjenengan safar bersama-sama, ya sama-sama ke Surabaya, ya sama-sama ke Surabaya. Kok ada yang mokel, ada yang boten mokel, ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Pun boten usah rasan. Awake wedi ora poso. Sing mokel wong wis oleh rusuh barang kok panggah poso. Nah. Iya kan? Akhirnya rasanan ngeblok sing gak poso kumpul dadi siji, sing poso kumpul dadi siji. Plero. Nah, ini nggak boleh terjadi. Nah, karena para sahabat Nabi SAW tadi ketika perang, Abu Sa'id al-Khudri menyebutkan falanya itu sahih malal muftir walal muftir ala sahih. Yo wis sing poso, yo poso, sing nggak poso, yo nggak poso. Semua ngerti keadaannya dirinya sendiri. Nabi tidak mengatakan semua batal, tidak. Nabi juga tidak mengatakan semua wajib puasa, juga tidak. Karena mendapatkan rukhsah. Dan semua ngerti tentang dirinya sendiri. Oh, jenengan misalnya panggah poso sing ngerti arepe semaput nggih jenengan toh. Nah, bukan orang lain. Jadi kita paham tentang diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan, maka kita melakukan apa yang kita lakukan dan itu yang baik. Ketika kita kuat, maka nasihatnya Syekh Abdul Azim, sekiranya kita kuat, tidak kepayahan dan lain sebagainya, maka kita tetap berpuasa walaupun safar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa idza shamal marid wal musafir ajza'u anhuma. Nah, ammal haidu wan nufasa. Adapun orang haid dan nifas, fala yajuzu minhuma shaum. Ya, kalau orang sakit sama orang musafir ada pilihan, boleh puasa, boleh tidak. Tetapi kalau haid dan nifas, fala yajuzu minhuma shaum. Boten bareng puasa, walaupun kuat jenengan. Ya, walaupun kuat, ya. Ini tidak boleh puasa. Li'anna taharata minal haid wan nifas syartun li sihhatis shaum. Karena seorang wanita suci dari haid dan nifas merupakan syarat sahnya puasa. Percuma kalau panjenengan nekat puasa, ya. Panjenengan nekat puasa, aku poso wong kuat kok. Wong mek haid ae, wong mek nipas ae wis acara tahunan. Poso ae ben pahalane oke, ben pahalane tambah. Ya muspron iki, ya. Li sihhatis shaum, karena merupakan syarat sahnya puasa adalah tidak haid dan tidak nifas. Fa idza taharatil mar'atu wajaba 'alaiha qada al-ayyam allati aftarat fiha. Nanti puasanya kapan? Kalau sudah suci, maka wajib baginya qada al-ayyam. Dia mengganti hari-hari yang dimana allati aftarat fiha. Ya, dia tinggalkan puasa tersebut. Ya, dihitung ketika haidnya 7 hari, ya utangnya ya 7 hari. Nah, fa'inna, karena ada hadis dari Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Ya, kata Aisyah,
kita itu mengalami hal tersebut di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, para sahabi, ya, para wanita di zaman Nabi SAW pun ya juga mengalami haid dan nifas. Ya, yusibuna dzalik. Fa nu'mar, tetapi Nabi SAW memerintahkan kepada kami ya biqadha'is shaum, untuk mengganti puasa. Wala nu'maru biqadha'is shalah, dan tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Nah, ini hadis pendek yang faedahnya luar biasa. Jadi tentang puasa panjenengan hitung benar-benar hutangnya dihitung. Adapun sholat ya tidak perlu diganti karena la nu'mar, tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang dibawa oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Berikutnya, man yarhusu lahum fil fitri wa alaihim al fidyah. Ya, bab siapa yang mendapatkan keringanan untuk berbuka dan siapa-siapa yang wajib mengeluarkan fidyah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Qala Ibnu Abbas, laisat bin mansuhah huwa syekhul kabir wal mar'atul kabiratu la yastati'ani an yasuma falyut'imani makana kulli yaumin miskinan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang ya, dan bagi mereka-mereka yang tidak menunaikan puasa karena tidak mampu untuk mengeluarkan fidyah berupa makanan satu porsi bagi seorang miskin. Ya, satu hari sama dengan satu porsi makanan untuk miskin. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan ayat ini laisa bimansukhah. Ayat ini tidaklah dimansuh. Jadi masih ada hukumnya. Ya, tetap ada. Yaitu bagi siapa? Huwa syekhul kabir, seorang yang sudah tua renta, wal mar'atul kabiratu, baik ya jaler utawi setri, kakek ataupun nenek, ya, bapak-bapak ataupun ibu-ibu ya, yang sudah tua renta, yang otomatis la yastati'ani an yasuma, yang keduanya sudah tidak mampu untuk berpuasa. Maka apa yang harus dilakukan, kata Abdullah bin Abbas, ketika tiba hari-hari berpuasa, fayut'imani makana kulli yaumin miskinah, maka hendaklah dia memberikan makan satu hari ketika puasa sama dengan satu porsi makanan untuk orang miskin. Sehingga bisa dipahami kalau 30 hari berarti 30 porsi yang harus dikeluarkan. Kemudian Syekh Abdul Azim bin Badawi menjelaskan dan menjelaskan secara lebih detail. Fasyaikhul kabiru wal mar'atul kabiratu. Ya, ketika Abdullah bin Abbas menjelaskan seorang bapak yang tua renta atau seorang ibu yang tua renta, wa kadzalikal marid, ini penjelasan Syekh Abdul Azim bin Badawi, begitu pula hukumnya sama ketika ada orang yang sakit, alladzi la yurja buru'ahu, orang sakit walaupun masih muda
tapi kok kayaknya prediksi sembuh itu sulit. Ya, alladzi la yurja buruahu. Wallahu a'lam, ini kok di lab diperiksakan kok kayaknya kok bukan ini sakitnya nopo, tidak tahu kapan dia akan sembuh. Nah, yang seperti itu maka dikeluarkan fidyah. Jadi tidak ada hubungan dengan usia, ya. Kalau Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang masalah tua renta, tapi Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan lebih luas, ya, termasuk juga demikian wa kadzalikal marid alladzi la yurja buru'ahu. Sebagaimana pula orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya atau tidak diketahui prediksi kesembuhannya. Wal hubla, beliau menambahkan lagi, dan orang yang lagi hamil. Wal murdi, dan orang yang menyusui. Haulai jami'an, mereka semua idza ajizu anis saum, atau idza ajazu anis saum, kalau mereka lemah tidak bisa berpuasa, aftaru, maka dia tidak berpuasa. Ya, wa at'imu kulla yaumin miskina. Ya, hukumnya sama. Dan hendaklah mereka memberikan makan, ya, satu hari dia tinggalkan puasa, satu porsi makanan untuk orang miskin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kalau kita membaca tentang Anas bin Malik ini, masya Allah, ya, seorang sahabat yang mendapatkan keberkahan dari kebaikan ibundanya. Bagaimana di saat kaum muslimin berlomba-lomba mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ibunda Anas bin Malik tidak memiliki apa-apa yang bisa dikeluarkan sebagaimana orang lain. Maka ibunda Anas bin Malik, ya, memberikan Anas bin Malik untuk Rasulullah SAW untuk diperbantukan, ya. Yang pada waktu itu Anas bin Malik usia kurang lebih 10 tahun, ya. Yang pada waktu itu sebagaimana Rasulullah SAW kecil, usia segitu itu sudah bisa bekerja dengan mengembala kambing, ya, dengan membantu orang, bisa bekerja dan bisa mendapatkan upah sebagaimana Rasulullah SAW dulu. Tetapi ibunda Anas bin Malik ini, ya, memberikan kepada Rasulullah SAW agar bisa membantu kesibukan Rasulullah SAW. Mungkin membantu mengambilkan air, mengambilkan ini itu dan lain sebagainya di rumah Rasulullah SAW. Bukan untuk bekerja, karena itu yang bisa diberikan ibunda Anas bin Malik untuk Rasulullah SAW. Yang sesungguhnya pula seorang anak laki-laki di usia tersebut, kalaupun di rumah sangat bermanfaat untuk bisa membantu kebutuhan atau kegiatan yang ada di rumah. Tetapi ibunda Anas bin Malik lebih memilih bahwa Anas bin Malik diikutkan Rasulullah SAW karena merasa tidak bisa dia keluarkan sesuatu pun untuk Rasulullah SAW dan agama Islam. Maka Anas bin Malik ini diantaranya mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW, ya, doa beliau untuk Rasulullah SAW yang kurang lebih inti daripada doa tersebut adalah Allahumma akthir malahu wa waladahu wa baraka fihima, atau wa baraka fima a'taitahuma. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik dan perbanyaklah anak keturunan Anas bin Malik dan berkailah keduanya. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat Anas bin Malik termasuk salah satu sahabat daripada sahabat-sahabat yang lain yang Allah berikan usia yang sangat panjang hingga kurang lebih 100 tahun, ya. Dengan usia yang panjang tentu dua doa Nabi SAW pun terkabulkan, yaitu apa? Anas bin Malik adalah seorang
yang dikaruniai harta yang banyak pula dikaruniai anak keturunan yang banyak. Dan lebih penting daripada itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberkahi anak dan hartanya Anas bin Malik. Maka dari situ kita pun boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, tapi jangan lupa kita minta keberkahan dari yang kita minta. Ya. Karena yang paling penting adalah keberkahan tersebut. Betapa banyak orang yang Allah karuniakan harta, dengan banyaknya harta tapi lupa bagaimana membelanjakan hartanya dengan baik dan benar. Betapa banyak orang dikaruniai anak tetapi anaknya jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun pada asalnya seorang yang menikah pasti mendapatkan seorang anak. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi apa yang kita miliki, baik harta ataupun anak keturunan. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan hal tersebut kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, "Annahu dhaufa 'anis shaumi aman, fa sana'a jufnata tharidin wada'a 30 miskinan fa asba'ahum." Ketika Anas bin Malik tua renta, annahu dhaufa 'anis shaum, di suatu waktu dia nggak mampu puasa, ya, 1 tahun, ya, di bulan Ramadan 1 tahun itu ya sebulan gitu lah. Karena bulan Ramadan hanya ada 1 bulan. Dari sebuah tahun yang dia tidak mampu sama sekali puasa. Maka Anas bin Malik ini membuat sebuah hidangan atau sebuah makanan berbentuk kue, ya, kemudian mengundang 30 orang miskin sampai mereka kenyang makan apa yang dibuat oleh Anas bin Malik. Ya, apa ibrahnya? Apa faedahnya di sini? Ya, yaitu angka 30. Kenapa mengundang 30 orang? Karena 30 hari tidak puasa. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, wa ani bani Abbas qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi ramadana yuftirani." Dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata, jikalau seorang yang lagi hamil, dia takut atau khawatir atas kondisi kehamilan dan dirinya, wal murdi'u ala waladiha, dan seorang yang lagi menyusui, kalau dia puasa takut akan putra putrinya yang ia susui, fi Ramadan, di bulan Ramadan, yuftirani, maka keduanya boleh berbuka. Ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Wa yud'imani makana kulli yaumin miskinan. Kemudian dia memberikan makan 1 hari puasa 1 orang miskin. Atau modelnya Anas bin Malik tadi gimana? Buat 30 tetapi sekali event, ya. Ngundang 30 orang sekali event, ya. Jadi boleh dua-duanya. Ini menuan cara-cara bagaimana menunaikan fidyah tersebut, ya. Kalau jenengan tetangganya cuma 15, berarti acarakan 2 hari begitu. Nah, wala yukdiyani sauman, ya, kata Abdullah bin Abbas, ya, seorang yang hamil dan yang menyusui, yang takut apabila puasa Ramadan, ya, yang takut akan kehamilan dan dirinya, takut tentang putra putrinya yang harus disusuinya, maka dia boleh berbuka dan memberikan makan, ya, orang miskin, wala yuqdiyani shauma, dan tidak mengqadha puasanya, ya, alias tidak mengganti puasanya. Kemudian wa an Nafi',
Qala, ini di zamannya tabi'in, kanat bintun libni Umar, ada seorang wanita, ya, putrinya Ibnu Umar. Ya. Siapa Ibnu Umar? Nama aslinya Abdullah bin Umar. Tahta rajulin min Quraisy. Ya. Dia di bawah atau jadi istri seorang dari Quraisy. Wa kanat hamilan. Ketika itu dia lagi hamil. Fa asabaha, ya, atash. Putrinya Abdullah bin Umar ini mengalami kehausan yang sangat ketika di bulan Ramadan dalam keadaan hamil. Fa'amaraha Ibnu Umar an taftira. Maka Abdullah bin Umar memerintahkan untuk berbuka. Kemudian apa? Wa tut'ima an kulli yaumin miskinah. Dan kemudian kalau dia berbuka maka menghitung di mana dia membatalkan puasa dan berikan makan satu orang miskin untuk satu hari puasa yang ditinggalkan. Nah, itu dalil-dalil yang banyak sekali yang dibawakan oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi rahimallahu taala yang menunjukkan bahwasanya yang mengeluarkan makanan untuk orang miskin bukan hanya syekhun kabirun atau syekhatun kabiratun, bukan hanya kakek nenek yang tua renta yang tidak kuat puasa, tetapi masuk di dalamnya juga adalah seorang yang hamil atau seorang yang menyusui, yang khawatir atau yang takut terhadap dirinya atau terhadap putra putrinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ada di kitab kita. Dalam pembahasan fikih seperti ini, dalam pembahasan hal-hal seperti ini, bila mana di kemudian hari ya ada pendapat-pendapat yang panjenengan dapatkan, misalnya dia harus mengganti puasanya dan lain sebagainya, itulah pelajaran fikih ya. Pelajaran fikih itu luas, tidak bisa dibentur-benturkan. Selama yang kita baca ada dalilnya, maka kita mengikuti dalil. Wallahu taala a'la wa a'lam. Adapun Syekh Abdul Azim bin Badawi di sini menguatkan dengan membawakan beberapa hadis yang banyak ya, bahwasanya seorang yang hamil kemudian menyusui ya, ketika dia harus meninggalkan puasa maka cukup membayar fidyah. Wallahu a'lam. Arkanus shaum. Kita lanjutkan bab berikutnya. Rukun puasa. Sebagaimana kita mempelajari ibadah-ibadah yang lain, yang bahwasanya ibadah tersebut apabila kita lakukan kita memperhatikan rukunnya. Kenapa? Bahaya kalau kita tidak bisa melunasi atau melakukan rukun ibadah tersebut. Karena rukun yang kita tunaikan adalah menjadikan barometer sah atau tidaknya ibadah yang kita lakukan. Lisaumi ruknan. Ibadah puasa ini mempunyai dua rukun. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang panjenengan sudah hafal semua, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala Nabi SAW, dan Nabi SAW juga bersabda di hadis Al-Arba'in An-Nawawi nomor 1, riwayat muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis dari siapa? Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Nabi SAW bersabda? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu ya tergantung niatnya. Wa tajibun niyah minal laili qabla tulu'il fajri. Kata Syekh Abdul Azim bin Badawi, dan wajib niat puasa itu ya
terbetik dan terbesit niat puasa itu, ya, puasa Ramadan itu, pembahasan kita adalah puasa Ramadan, qabla tulu'il fajri, minal laili qabla tulu'il fajri, dari malam, maksimal sebelum terbitnya fajar, maksimal sebelum masuk waktu subuh, ya, dari malam qabla tulu'il fajr, ya. Habis Isya mau tidur dan niat besok puasa bismillah, ya, atau maksimal sebelum masuk waktu sholat subuh, ya, qabla tulu'il fajr. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man lam yujmi asyam qabla al-fajri fala siyamalah. Ya, siapa yang tidak ada niat puasa sebelum fajar, ya, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Gimana ini, ya, sudah kadang ngumpet tidak makan seharian, ternyata lupa niat, ya, fala siyamalah, ternyata puasanya tidak dianggap, ya, kata Nabi SAW, fala siyamalah, maka dia tidak berpuasa. Nah, kita perhatikan benar-benar niat-niat kita ketika kita berpuasa, ya. Wan niyatu mahalluha al-qalbu, kata beliau Syekh Abdul Adzim bin Badawi, ya, dan niat itu mahalluha, tempatnya di al-qalbu, tempatnya di al-qalbu, di hati, ya. La amala au la amalul lisan, ya, bukan amalan lisan, ya. Fala yazam an yaqul, jadi tidak mesti kudu, atau tidak harus seorang ketika berpuasa mengatakan nawaitu siyama ghadin, ya Allah aku niat benjing kula poso, nah mboten, nawaitu siyama ghadin wa nahwa dzalika, atau semisalnya kalimat-kalimat yang kita lafalkan demi tegaknya niat puasa. Syekh Abdul Adzim bin Badawi menyebutkan bahwa niat tempatnya di mana? Di hati. Kenapa tidak melakukan niatnya puasa tersebut dilafalkan dengan lisan? Li'adami thubutihi anin Nabi SAW, karena tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika niat puasa Ramadan mengucapkan niat dengan lesan. Ini alasan kenapa Syekh Abdul Adzim bin Badawi meniadakan niat dengan lisan, dan beliau menyampaikan bahwa an-niyah mahalluha al-qalbu, niat itu letaknya di hati. Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua, ya, tadi disebutkan bahwasanya rukun puasa Ramadan itu ada dua. Yang pertama adalah an-niyah, yang kedua adalah ar-ruknu tsani al-imsaku, menahan diri, anil mufattirati, dari pembatal-pembatal puasa, min tulu'il fajri, mulai terbitnya fajar, mulai pertanda masuknya waktu subuh, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, ya. Ini rukun yang kedua, menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kenapa kok tidak disebutkan dari adzan subuh sampai adzan maghrib?
Karena ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, muadzine telat le adzan. Nah, wis subuh ket mau jane tapi muadzine telat, sahur kakean. Adzane telat ini bahaya ya. Atau yang kedua, di sebuah tempat yang jauh dari masjid sehingga tidak dengar azan. Panjenengan ya yang pernah umroh, masya Allah ya, perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kalau pas di tengah padang pasir gak kerungu apa-apa. Kalau misalnya ya diartikan menahan pembatal puasa dari adzan subuh, lho ini adzan subuh gak mboten mireng nggih, mboten dengar. Los nih mawon mangke, moro-moro padang. Ya Allah lah kok wis matahari ini meletek. Nah, jadi rukun yang kedua adalah menahan pembatal puasa dari terbitnya fajar, yaitu waktu masuk subuh ya sampai terbenamnya matahari, pertanda maghrib telah tiba. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad minal khaytil aswad minal fajr tsumma atimus syiyam ilal lail. Jadi dua rukun puasa yang kita perhatikan. Yang pertama, benar-benar kita menjaga niat ya, yang mana ya niatnya tadi kata Nabi SAW harus terbesit sebelum terbitnya fajar ya. Maka daripada itu dibiasakan untuk sahur. Sahur itu sangat membantu seseorang untuk menjaga niat puasa. Nah, bagi panjenengan yang puasanya setengah niat diet ya, gak gelem sahur, nah nanti bahayanya kalau kita terlepas dari niat ya. Padahal sahur itu tidak harus makanan berat. Nabi SAW bersabda, tasaharu walau bijur'ati ma'in. Bersahurlah, bersantap sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Dengan kita bersahur ya, maka kita lebih bisa menjaga niat-niat kita tidak terlepas ya sebelum terbitnya fajar. Juga ketika kita sahur ya, kita mencari barokah yang dijanjikan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena dengan sahur tersebut ada keberkahan. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Kebaikan itu banyak, dengan tambahan rezeki untuk kita, tambah karunia untuk kita, tambah kenikmatan untuk kita. Dan nikmat pun nanti bermacam-macam. Ada real untuk kita langsung, ada bisa untuk keluarga kita, untuk putra-putri kita, dan lain sebagainya. Atau lebih daripada itu, di antara kebaikan pula Allah hindarkan dari diri kita, keluarga kita, mara bahaya yang harusnya menimpa kita. Maka bukan berarti ya kita dilarang ya atau tidak sah orang yang tidak sahur, bukan. Tetap sah puasanya orang yang tidak sahur. Tetapi kita sahur adalah mencari keberkahan sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahur tidak harus makanan berat, walau bijur atima, walaupun dengan seteguk air. Yang biasanya cuma ngopi tok nggih monggo ngopi, biasanya ngeteh tok nggih monggo ngeteh. Air putih saja ya mboten napa-napa ya. Yang penting sahur. Dan di antara faedahnya adalah menjaga keterlepasan kita dari niat untuk berpuasa. Dengan panjenengan beranjak sahur, melakukan sahur, bismillah saya mau berpuasa. Nah, sehingga aman atau terjaga niat-niat puasa sebelum fajar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya al-mufattirat.
Apa saja pembatal-pembatal puasa itu? Al-awwalu al-aklu wasyurbu amdan. Faman akala aw syariba amidan zakira li siyamihi faqad fasada saumahu. Amma man akala aw syariba nasiyan faqad qala sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyatimma saumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Rawal Bukhari wa Muslim. Walafdhu li Muslim. Yang pertama adalah makan dan minum secara sengaja. Kata beliau, Syekh Abdul Azim bin Badawi, faman akala aw syariba amidan, maka siapa saja yang makan atau minum secara sengaja, zakiran lisyamihi, ngerti kalau dia berpuasa, faqad fasada saumahu, maka puasanya sudah rusak, batal. Nyapa sampean mampah lawe. Lho sampean lek poso, omong jane ya pengen poso, tapi meneh lawe. Amma man akala aw syariba nasiyan. Tetapi siapa saja yang makan atau minum karena lupa, biasanya hari pertama ini, hari pertama apalagi tonggone durung poso, ya, kan biasa ada perbedaan gitu. Yang puasa duluan, tapi di sekitarnya belum berpuasa. Warung sebelah saya buka, moro-moro awan bar duhur tumbas, mau makan, wes kurang saitik, kelingan lek poso, belum minum pripun. Es teh manisnya sudah di depan mata, belum minum, kelingan. Dilanjut boten pon sampun berarti rezekine sak monten, seret sampai buka mboten napa-napa. Kata Nabi SAW, ya, kalau siapa yang makan atau minum atau makan dan minum, ya, ini makan atau minum atau makan dan minum, Nabi SAW bersabda, kalau kondisinya lupa, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba, siapa yang lupa ketika ia berpuasa kemudian dia makan atau minum, falyatimma shaumahu, yo maka lanjutkan puasanya, puasanya masih sah. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, karena ketika dia tadi lupa, sesungguhnya Allah lagi memberi rezeki kepadanya. Allah memberikan makan untuknya atau Allah memberikan minum untuknya, ya. Jadi kapan dia ingat, maka dia berhenti. Jangan dipura-pura nih. Nah, sampean poso nggih to, Bu? Kula supe. Tak ngunjuk riyen dereng diingatne riyen. Dereng ngunjuk pripun iki ya. Nah, jadi ketika diingatkan atau ketika ingat ya sudah berhenti, berarti rezekinya sampai di situ. Asani, jadi yang pertama apa? Yang batal puasa makan dan minum sengaja. Asani al-qai'u amdan, ya, muntah dengan sengaja. Faman wada'a usbu'ahu fi fihi fahayya jabatnahu, barang siapa yang meletakkan jari jemarinya di mulutnya, cah cilik-cilik biasa nih, fahayya jabatnahu, kemudian perutnya ndak enak, mules dan lain-lainnya, kemudian muntah. Nah, muntah tapi digaro-goro ini ya. Kalau basa Jawa lebih pas nih, diogok-ogok, diowok-owok, ben muntah. Au ghaira dzalika minal asbab faqad fasada shaumau, atau dengan cara yang lain, tapi sengaja muntahnya, yaitu dengan sebab wa idza ghalabahul qaif fala haraj alaihi, adapun apabila muntahnya tidak sengaja maka tidak batal puasa.
Ya, perjalanan, ya, mabuk perjalanan, ya, dia nggak bisa nahan, dia harus, ya, namanya mabuk. Sudah sahur antimo 3 tapi ya pagah, ya tidak membatalkan puasa. Intinya ketika dia tidak sengaja muntahnya, maka tidak mengapa. Ya, walaupun ada was-was, Ustadz, muntah yang pertama itu mungkin nggak sengaja, tapi yang kedua itu harus sengaja, Ustadz. Terus buek gitu, masih ada kutu di buek nih gitu kan. Itu bagaimana? Wallahu a'lam. Kalau dari awal memang nggak sengaja, bukan sesuatu yang diinginkan, maka tetap lanjut puasa. Sebagaimana, ya, jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dara'al kai falaysa alaihi qada wa man istaqa amdan falyaqdi. Siapa yang muntah, ya, tidak sengaja, ya, maka dia lanjut puasanya dan tidak mengganti puasanya, alias tidak batal puasanya. Tapi kalau amdan, ya, secara sengaja, maka puasanya batal atau rusak dan dia mengganti puasanya, dianggap tidak puasa pada hari itu. Yang pertama, makan dan minum sengaja. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga adalah nuzulul haid awin nifas alal mar'ah fi ay lahdatin min lahadatin nahar. Yang ketiga, ini untuk panjenengan, yaitu apa? Nuzulul haid awin nifas, datangnya haid atau nifas alal mar'ah fi ay lahdatin min lahadatin nahar. Ya, datangnya haid atau nifas di masa berlakunya puasa, pokoknya belum waktu buka, maka ya batal. Kurang 5 menit ya, jenengan pet nggih monggo. Jadi kapanpun, ya, ailah lahadatin nahar, di waktu puasa. Sebagaimana kita ketahui tadi, rukun yang kedua adalah menahan pembatal puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, di waktu itu, ya, mau pagi, mau agak siang, sore, masih di masa itu, maka dia harus, ya, batal puasanya atau rusak puasanya. Di anna taharata minal haid wan nifas, bagaimana tadi sudah dibahas, syartun fi sihhatis shaumil mar'ah, karena sesungguhnya suci dari haid dan nifas merupakan sebuah syarat dari sahnya puasa seorang wanita. Nggih pun ikhlas mawon, panjenengan tetap dapat pahala karena bukan keinginannya, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa menghalanginya. Sudah mendapatkan pahala puasa pada hari itu. Adapun secara hukum tetap dia hari itu dianggap tidak berpuasa dan menghitung hutangnya. Ar-rabi'u al-istimna'u ta'ammudan fil yaqadah amma ihtilam naharan fala yu'thiru fis shaum wa la yazam man aftara bi wahidin min hadhihi mufattiral kafarah. Al-istimna', ya, apa ini terjemahannya yang enak ini? Ya gak enak, tapi ini belajar, ya, belajar untuk pengertian apa-apa yang menjadi pengertian ilmu buat kita. Al-istimna adalah onani fil yaqadah, dalam keadaan sadar alias tidak tidur, ya, mengeluarkan mani, baik laki-laki maupun perempuan. Amal ihtilam, adapun kalau ngimpi,
berarti dia tidak menguasai dirinya. Amal ihtilam naharon, pas tidur siang panjenengan mimpi, karena mimpi ini juga terjadi bagi laki-laki juga perempuan. Di siang hari, ya, fala yu'thir fi shaum, maka tidak membatalkan puasa, la yu'thir, tidak ada efeknya, ya, fi shaum. Wala yazam man aftara bi wahidin min hadhihi mufattil kafar. Nah, dan ini juga, ya, perlu diketahui, ya, ilmu buat kita semuanya. Al-istimna, ya, al-yaqadhah, misalnya, ya, kita ketahui bersama bahwasanya, ya, di antara hal yang dilarang dan mempunyai hukuman yang besar adalah bagi seorang yang sudah berkeluarga, sebagaimana kemarin saya tanya, insya Allah sudah 20 plus semua ya di sini, ya. Nah, ini kadang pelajaran fikih ini ya butuh jelas, buatan sepale-sepale, ya. Jadi, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut secara keras bahwasanya, ya, suami istri dilarang berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Dan itu ada hukumannya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, Masya Allah. Dan namanya berturut-turut bukan boleh pedot. Wis oleh 39, nah, pedot ya ngulangi maneh. Mutatabi'ai. Bahaya. Kemudian, ya, mungkin, ya, kasus, ya, meminimalisasi, ya, sehingga terjadilah pembatalan nomor 4, al-istimna, ya. Maka, yaitu kalau dalam keadaan sadar, maka puasanya batal, ya. Al-istimna batalkan puasa. Bagaimana berdosa? Wallahu a'lam. Ini ada suatu kemungkaran, ya, walaupun tidak puasa 2 bulan berturut-turut, ya, ya, dosa, bekerja sama di dalam dosa kalau di siang hari bulan Ramadan. Kalau tidak Ramadan, bagi yang sudah berkeluarga karena sebuah hajat, monggo. Kalau di siang hari Ramadan, ini menjadi ta'awanu alal ismi wal udwan, ya, walaupun dengan pasangan yang sah, ya, ini termasuk sesuatu kemungkaran. Tiwasane poso 2 wulan itu ndang to. Boten pareng, nggih. Kita harus saling menguatkan dan melayu mawon, nggih. Kula tambah bingung maneh lha niki kula pelajaran kali santri napa rada genah nemen ya pripun iki bocah ora kene sing berkeluarga tapi nek gak dijelasne niki nggih ilmu. Nek teng mriki insyaallah nggih wis kula rada terang-terangan mboten napa-napa niki. Nggih ilmu buat semuanya. Yang belum menikah ya berarti buat ilmu. Ya, jadi ada suatu hal yang walaupun berkeluarga bisa terjadi ta'awanu alal ismi wal udwan, iki contohnya, ya, bekerja sama dalam hal yang mungkar, yang padahal di luar bulan Ramadan itu bisa jadi suatu kebutuhan, ya, suatu kebutuhan dan boleh alas halal, jadi di kondisi tertentu, nah. Pas tanggal-tanggal abang kan kadang diperlukan. Nah, jadi kau fil yaqadhah, dalam keadaan sadar maka membatalkan puasa. Tetapi kalau bermimpi, namanya mimpi berarti tertidur atau tidur, maka tidak membatalkan puasa. Jadi kalau ada permintaan al-istimna, jenengan apa? Jenengan tilem mawon muga-muga ngimpi. Kira? Nah. Bu, de, ma, yang, mi. Nah.
wis jenengan tilem mawon kula dongakne mugi-mugi mimpi. Wis niku jalan tengahe. Jadi sehingga kita tidak ta'awanu alal ismi wal udwan. Apa ijat rodan. Al-khamisu, taruhan yang nomor 5 ini pembatal puasa, lebih jelas al-jima'. Faman jama fi nahar Ramadan faqad fasada shaumahu. Ya, walazimatul kafarah. Ini yang terberat ini soalnya. Barang siapa yang dia jamak, bukan sholat jamak zuhur kali asar nggih, mboten, berjima di siang Ramadan. Ya, yo kena kabeh ora mung sita lho kula dipeksa mboten. Faqad fasada shaumahu. Dua-duanya kena hukuman. Kula mboten ikhlas Ustaz. Dipeksa ya. Ya pripun? Dua-duanya kena. Fasada shaumahu, maka puasanya batal, walazimatul kafarah, dan dia mendapatkan hukuman atau kafarah. Nah, gimana kafarahnya? Wa yaitu raqabatin. Yang pertama adalah membebaskan seorang budak. Kalau sekarang tidak ada budak atau sulit, atau di mana ada budak nggak kuat, mahal, fa ilam yajid, kalau tidak bisa fasyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau mboten mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Fa'ilam yastati. Ternyata usianya sudah lanjut ini misalnya. Oh, ora kuat iki nek ulang ngenten iki. Ya, maka fa'ilam yastati fa'id am sitina miskina. Kalau nggak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Nah, kondisi jenengan mampu mboten mampu niku nggih dijajal rumiyin kan ngoten. Maksudnya ya naudzubillah kita terjerumus, makanya bagi yang terjatuh ya puasa 2 bulan dilakoni riyen, urung ae dilakoni muni gak mampu. Karena urutannya memang demikian. Kok wis ternyata 5 bulan 6 bulan gak gagal terus lagi oleh 30, gagal maneh terus oleh 40, gagal maneh. Kita gak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Moro-moro sarepe Ramadan maneh misalnya. Nah, maka habis baterai. Masya Allah, ngerti salon iki kok jam 09.00 tiba ya. Nggih, kita lanjutkan, tidak apa-apa. Karena ini pembahasan penting, ya. Jadi kalau dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, baru memberikan makan 60 orang. Fa'ilam yajiz istaqarratil kafara fi dhimmatihi hatta yastati, sampai dia mampu. Lah ngekei mangan wong suwida ya apa mangane dhewe keteteran, bingung mangan apa benjing boten ngertos. Kalau demikian gimana? Maka dia punya tanggungan, punya PR. Hatta yastati, sampai dia mampu. Masya Allah, alhamdulillah. Boten saged dipeksa tiba sone maksudnya nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam in ja'a rajulun faqala ya Rasulullah halaktu qala malak qala wa qatala imraati wa ana sha'im faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tajidu raqabatan takiha ta ataqa ya'tiku ta tikuha. Kita harus tahu sorofnya ya, ataqa ya'tiku ta'tikuha. Qala la qala fa tastati an tasuma syahrayn mutatabi'ain. Qala la qala fa tajid id'am 60 miskin. Qala la qala fa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa bainama nahnu ala dhalik ata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'alakan fi at-tawar wa 'alaykum mudakthir. Qala ayna as-sa'il? Qala ana. Qala khudh hadha fatasaddaq bihi. Fa qala ar-rajul ala afkar minni ya Rasulullah ma baina labataytaha yuridul harataini ala bain afkar min ahli baiti. Fadha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta budat jabu thumma qala at'amhu ahla. Masyaallah, ini hadis rahmahnya Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW yang terang-terangan dengan kuat, tidak malu kalau ada ilmu. Ya,
Jadi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika kami duduk-duduk di sisi Nabi SAW, dan ini kebiasaan Nabi SAW duduk-duduk dengan para sahabat untuk apa, menyampaikan ilmu. Tiba-tiba ada orang datang, saya nggak pakai mic ya, suara saya jelas insyaallah. Tiba-tiba ada orang datang dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, rokok aku wahai Nabi. Waduh, bari. Qala malak, kenapa? Ada apa, kata Nabi SAW. Kok datang-datang tiba-tiba ancur gitu kan kalau bahasa kita. Dimatikan aja, saya sudah nggak pakai mic. Saya teruskan tapi. Qala malak, ada apa? Qala waqatu ala imraati wa ana shaim. Wahai Nabi, waduh, ana baru saja terjatuh ini. Ya, apa tadi? Ini pembahasannya tentang jima, ya. Ketika ini ana puasa. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, hal tajid raqabah ta'tiquha, bisa kamu perdekakan budak satu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, bisa tak kau merdekakan satu budak sebagai kafarah? Qala la, mboten sakit Nabi. Fa tasati antasu masyarin tatabi'a, ini bisa kamu dihukum kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allah, saulana iki kandas Nabi. Saulana terjatuh kok dihukum rong wulan. Ya bisa. La, kata beliau. Atau jadi ada sitin miskina. Wes, ngene. Bisa kamu ngasih makan 60 orang miskin? Qala la. Boten sakit wahai Nabi. Qala fa kata Nabi sallallahu Fabana ina nahnu ala dzalik, ata Nabi SAW. Nabi SAW ya pulang ke rumah. Kemudian Nabi SAW ya keluar dengan satu nampan atau satu wadah ya baskom yang isinya tamar. Kala aina saya, mana tadi yang ngeluh tadi, yang ngadu tadi? Ndi mau wonge teko gitu. Mana tadi orangnya? Aina sa'il? Qala ana, kulo. Kemudian qala khudh hadza fatasaddaq bi. Wis, ini loh. Kamu sedekahkan, maksudnya untuk memberi makan 60 orang miskin. Wis ki dumen pira, loro-loro apa telu-telu ngono wis. Masyaallah, Nabi SAW berarti bertanggung jawab kepada sahabatnya. Sahabatnya ini kena hukuman tapi gak iso. Ya, maka Nabi SAW mengeluarkan makanan untuk dibagikan. Insyaallah, bagaimana lihat Nabi SAW dengan para sahabatnya. Faqala rajul, orang ini masih jawab lagi. Ala afqaru minni ya Rasulullah. Nek kene sing luwih fakir timbang aku to wahai Nabi. Aku paling fakir di sini nih. Fa wallah, ya, ma baina labaitaituha. Demi Allah, ini enggak ada yang lebih fakir dari saya di sini. Oh, wong fakir ngedumi wong luwih sogeh gitu kan. Sing fakir yo aku. Ya, yuridul harratain ahli baitin afqar min ahli baiti. Fadhahikan Nabi SAW. Nabi tersenyum, ya. Bah, wong iki ya. Hatta budat anyabi, sampai kelihatan gigi taringnya Nabi SAW. Senyumnya lebar, ya. Bah, enek wong teko ngadu-ngadu. Ya, apa tadi, terjatuh dalam kesalahan, ya, dihukum, membebaskan budak gak iso, poso 2 wulan saulane gagal, ya, memberikan makan 60 orang gak duwe panganan, dikasih makanan suruh bagi sik ndale sapa sing luwih fakir dari saya ini keluarga paling fakir gitu. Pada Nabi SAW ketemu, ketawa, tersenyum sampai kelihatan gitarnya dan bersabda, adhimu ahla, wis, kuwi panganan iki gawonen ge keluargamu. Kau beri makan keluargamu. Soal sing paling miskin yo keluargamu wis. Wis gawon rasa ditum buat makan keluargamu, Masya Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, begitu ya. Banyaknya faedah-faedah yang kita dapatkan
dari apa-apa yang kita pelajari hari ini. Masya Allah, ada 3 bab sekaligus yang kita baca hari ini ya. Yang pertama tentang ya meneruskan bab tentang siapa yang wajib berpuasa Ramadan, kemudian siapa-siapa yang mendapatkan keringanan di dalam berpuasa sehingga dia harus membayar fidyah, kemudian kita membaca rukun puasa, kemudian kita membaca batal puasa, singkatnya ada 5, makan minum dengan sengaja, mutah dengan sengaja, kemudian ketika tiba haid atau nifas, yang keempat adalah al-istimna, ya, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, adapun kalau tidur maka itu termasuk tidak sengaja sehingga tidak batal puasa. Dan yang kelima adalah jima fi nahar Ramadan. Ya, jima di bulan Ramadan di siang hari. Jangan sampai salah baca ya. Fi nahar Ramadan. Amal lail, adapun di luar waktu puasa maka halal sebagaimana hukum sebelumnya. Wallahu taala a'la wa alam. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masih ada bab seputar puasa, tentang adab-adab berpuasa dan hari-hari yang disyariatkan puasa selain puasa Ramadan. Dalam artian kita akan membaca tentang puasa-puasa sunnah. Insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, dipersilahkan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih jelas nggih suaranya? Nggih. Bagaimana jika yang sudah balik namun tidak sholat dan puasa selama bertahun-tahun namun sekarang bertaubat? Alhamdulillah. Apakah sholat-sholat yang dulu ya tinggalkan harus dibayar? Wallahu a'lam. Ini pernah kita bahas. Kalau sholat ya dia banyak istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau puasa bisa dikira-kira. Ya, kalau puasa bisa dikira-kira. Wallahu a'lam. Ya. Sekarang usia 20 tahun. Ya, baliknya waktu kelas 3 SMP 14 tahun, berarti 6 tahun nggak puasa, ya berarti 30 kali 6 kan gitu, berarti 6 bulan dia harus bayar puasa. Wallahu a'lam. Adapun kalau sholat 5 waktu, wallahu a'lam, dari penjelasan yang kami dapatkan dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara ya dia mempertahankan atau menjaga amalan-amalan sunnah, karena setiap amalan wajib itu ada amalan sunnah. Setiap puasa ada puasa wajibnya Ramadan, sunnahnya adalah puasa-puasa sunnah. Kemudian wajibnya sholat 5 waktu di siang, malam, pagi, sore, di sana ada sholat sunnah ya. Dimulai dari malam hari ada sholat tahajud, dan sholat qobliyah subuh, kemudian sholat duha, sholat syuruk, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah sebelum asar, sholat sunnah sebelum maghrib, sholat sunnah bainal adzan wal iqamah ya, dan lain sebagainya. Maka dia memperbanyak sholat kalau memang dulu dia meninggalkan sholat. Adapun apabila dia harus mengganti, memperkirakan, wallahu alam, fima araftu, sepanjang yang kami ketahui ya tidak menghitung untuk sholatnya. Tapi harus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjaga, yang harus dia jaga adalah memperbanyak amalan sunnah. Wallahu alam. Bismillah, izin bertanya, monggo. Kafarah berpuasa 2 bulan berturut-turut bagi perempuan, bagaimana Ustaz? Sedangkan perempuan setiap bulan datang masa haid, ya berarti tidak mampu, gitu. Sebagaimana sahabat tadi
Ya ditanya nggak mampu, ya wis langsung Nabi SAW mempertanyakan yang berikutnya, memberi makan 60 orang miskin. Kemudian dia nggak mampu lagi, ya, Nabi SAW malah yang ngasih makanan, disuruh bagi. Dia berdalih sing paling miskin ku ya aku. Akhirnya disuruh memberikan makan keluarganya. Nah, Masya Allah, bagaimana pelajaran kita mengambil faedah seorang pimpinan, yaitu Nabi SAW yang perhatian terhadap yang ia pimpin. Ya, panjenengan ketua, ketua nopo mawon, ingat sama yang dipimpinkan, yang dipimpin. Apalagi jenengan Bu RT, ada Bu RT, ingat wargane, Bu RW, ingat wargane. Apalagi ada di sini Bu Kasun atau Bu Lurah, nah, diingat warganya. Masya Allah. Yang kedua, memberi makan 60 orang miskin itu satu porsi saja atau bagaimana? Iya, memberi makan 60 porsi, 60 orang miskin tadi adalah satu porsi, ya. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik, ya, beliau tidak puasa 1 bulan, ya, di sebuah tahun, ya, ketika dia memang tidak kuat berpuasa, maka Anas bin Malik mengundang 1 kali event, tetapi langsung 30 orang makan sampai kenyang. Wallahu alam. Syarat makanan yang harus dibagi itu makanan yang bagaimana? Ya makanan yang kita makan. Kalau panjenengan biasanya harian makanan empal, rawon, soto, daging, niku yang dimakan. Panjenengan biasanya makan soto daging, pas undang-undang tempe, boten parang, kirang afdol. Makanan yang biasa kita makan. Ya sebagaimana Nabi SAW dalam masa pernikahan, Nabi SAW memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyat, ya. Walimah lah walaupun dengan seekor kambing, ya. Ini tidak harus walimah itu kudu meleh wedhus. Nek wong Kediri pecel tumpang mboten napa-napa nggih. Jadi mboten gak sah walimah lek meleh wedhus mboten. Nah, jadi apa yang biasa jenengan makan. Harus berupa nasi plus lauk lengkap atau bagaimana? Ya kembali kepada kebiasaan kita, namanya memberi makan orang. Sebagaimana Anas bin Malik, di sana waktu itu makannya adalah ferit, roti mungkin dikasih minyak, ya, minyak lemak. Maka pada waktu makanan itu ya itu, gitu. Jadi pantes ya. Kalau biasanya kita ngasih orang sego pecel kayak peyek kalto gitu paling peyek, ngoten lho. Mosok sego kulup sambil tok ngono. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, afan tanya Ustaz. Jika seorang punya hutang puasa namun belum selesai mengqadha puasa lalu meninggal, maka bagaimana ini? Jika puasa diganti oleh ahli waris, namun ahli waris tidak mampu untuk puasa, apakah boleh ganti? Wallahu a'lam. Jadi diteruskan, ya, diteruskan oleh ahli waris, ini sudah benar. Dengan ngertos misalnya, ya, beliau rahimahullah yang meninggal, dia punya utang puasa 5, kayaknya masih dibales atau di sahur 3, kurang 2, yang 2 jenengan puasakan sebagai ahli waris, ya. Kalau jenengan yang mengganti yo gak mampu, ya namanya nggak mampu, kembali kepada hukum asal tadi, sebagaimana Abdullah bin Abbas, ya, membawa, ya, penjelasan tentang syekhun kabirun, ya apa tadi Syekh Abdullah bin Abbas menyebutkan yang dimaksud di dalam ayat adalah orang yang tua renta, tetapi ya penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Badawi dibawa kepada masalah daya dan kekuatan. Ya, di sana pun orang hamil, di sana pun orang yang menyusui karena takut, khawatir akan kehamilan dan putra-putri dan kondisi dirinya, maka dia pun, ya, dibolehkan untuk berbuka dan membayar fidyah. Wallahu a'lam. Ya, dari sisi itu mungkin bisa diambil karena dia memang tidak mampu, ya, maka dia membayar fidyah. Wallahu a'lam.
Dari hadis Anas tadi tentang praktek fidyah dapat diambil kesimpulan bahwa memberi makan satu orang miskin untuk sehari puasa yang ditinggalkan, artinya hanya memberi makan untuk satu kali makan saja, bukan untuk satu hari per orang miskin, 3 kali atau 2 kali. Iya, satu kali makan. Jadi kalau 30 hari berarti 30 kali makan, atau sekali makan tapi 30 orang. Lah jumlah tonggone sing diundang 3 gangsal pripun? Mosok sing 5 mboten diundang. Nggih panjenengan undang yang 5 dianggap sedekah. Weh kari wong 5 sing 30 oleh, sing 5 dingak-dinguk nggih mboten sae mangke. Yang ketiga, bolehkah fidyah diganti dengan uang atau bahan makanan? Wallahu a'lam. Dari dalil-dalil yang dibacakan ada 4 tadi ya. Lebih baik makanan yang dimakan. Wallahu a'lam. Apalagi uang nanti bisa jadi bisa disalahgunakan ya. Lebih baik makanan yang siap dimakan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lainnya? Masya Allah, alhamdulillah pertanyaan sedikit hari ini. Insya Allah jelas. Kita tutup kajian pada pagi hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.